Sering jadi perdebatan, di kredit mobil syariah itu ada sita nggak sih? Ya mungkin ada banyak nih simpang siur kabar di teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kredit mobil syariah itu sama aja kayak di konvensional dari cara nagihnya, ini itu segala macam. Dan kita disclaimer dulu, kita di Amanah Auto.id ini kita juga jualan kredit mobil syariah dan kita nggak sembarangan untuk melakukan kredit mobil syariah. Pertama kita riset dulu seperti apa pasarnya, kita juga riset seperti apa karakter konsumennya, kita pun juga riset seperti apa sih aturan-aturan legal yang ada di Indonesia dan aturan syariah seperti apa ketika konsumen gagal bayar. Dan kesimpulannya tidak ada sita di kredit mobil syariah. Terus gimana Om kalau misalnya kita nggak bisa bayar, kita gagal bayar? Terus kalau nggak ditarik mobilnya kayak gimana? Jadi di syariah itu ada banyak banget mitigasi yang dilakukan. Karena itu kalau misalnya datang ke kita mau kredit mobil syariah, pasti akan lihat persyaratan itu agak banyak dan agak detail. Karena emang kita udah detailin obstacle-obstacle yang biasanya itu jadi faktor penghambat untuk dapetin kredit mobil syariah. Kita di syariah ini lebih ketat, lebih taat terhadap aturan sehingga nantinya kreditnya itu jauh lebih nyaman dan lebih lancar sampai tuntas. Nah, dari mitigasi-mitigasi yang tadi dilakuin di awal dan juga pada saat ternyata konsumen gagal bayar, itu ada beberapa solusi sebenarnya. Kalau misalnya konsumen itu gagal bayar, biasanya itu akan ada dua jenis karakter konsumen. Yang pertama ada yang kooperatif dan ada juga yang tidak kooperatif. Nah, sebenarnya di syariah itu kita banyak dapat kabarnya dari tim kredit kita ketika gagal bayar itu lebih banyak yang kooperatif daripada yang tidak kooperatif. Tapi kita nggak pandang bulu ya, mau bagaimanapun kondisinya, kita tetap akan approach untuk bisa deketin kepada konsumen gagal bayar tadi, sebenarnya lagi ada masalah apa sih kok sudah untuk membayar. Biasanya itu nggak langsung ke tim collection ya, itu bisa jadi kita tanya dulu sama tim officer waktu itu ngelola, kita minta keterangan dari beliau, habis itu baru tim collection yang bergerak berdasarkan data. Jadi pada saat pengajuan tuh akan dimintakan alamatnya tinggal di mana, terus penjaminnya siapa, itu menyesuaikan dengan karakter datanya. Kita dapat datanya, kita coba WhatsApp dulu dengan baik-baik gitu ya. Kita coba approach dengan cara kekeluargaan dan ini default ya. Terus kita coba bikin janji untuk bisa ketemu. Bahkan kalau misalnya konsumennya lebih kooperatif lagi itu akan lebih mempercepat prosesnya. Terus kita coba approach, kalau misalnya bisa dihubungi kita datengin ke rumahnya. Kalau misalnya yang bersangkutan ternyata udah nggak tinggal lagi di situ, kita akan cari terus keterangan-keterangan, kita akan coba approach konsumennya tapi tidak menggunakan fitur mata elang dan kawan-kawannya. Ya kita lebih ke arah kekeluargaan sih. Pada saat sudah ketemu, kita jelaskan kondisinya seperti ini, maksud kita datang tuh seperti ini, dan memang di sini tuh kita lagi coba cari solusinya, kira-kira seperti apa. Dan rata-rata kami di syariah itu Allah karuniakan konsumen yang dengan tanda kutip lebih waras lah ya, lebih kooperatif. Jadi pada saat kita datang, mereka udah ngerti, udah paham. Bahkan ketika lagi sulit bayar pun, mereka yang kabarin duluan kepada kita. Karena kalau misalnya sulit bayar, kita ada limit sih, maksimal tuh kalau nggak salah 3-6 bulan, tergantung kondisi konsumennya. Dan solusi terakhirnya adalah mobil itu dijual bersama. Ketika dijual bersama, baik melalui konsumen jual sendiri, iklannya sendiri, atau kita bantu, kita jualkan, kita hanya akan ambil sisa pokok konsumennya aja, hutangnya itu berapa. Lebihnya kita kasih kepada konsumennya. Beda kalau di konvensional itu mobilnya diambil, terus keuntungannya semuanya diambil. Itu kalau di konvensional tuh kayak gitu. Nah, terus gimana sih kalau misalnya ternyata udah dijual dan nggak nutup? Itu nanti akan ada dua opsi. Yang pertama, tetap dilanjutin cicilannya sesuai dengan yang tersedia, tersisanya berapa. Kalau misalnya ingin slicknya tetap bagus. Tapi kalau misalnya ternyata berat, itu pun juga nggak masalah, nggak harus dilunasin. Tapi nanti di slicknya atau di biaya checkingnya akan beresiko. Akan tertulis nanti tutup buku atau hapus buku. Itu menyesuaikan dengan kondisi dari si konsumen tadi, kenapa gagal bayarnya. Bahkan, kabar baiknya, kita tuh kadang nggak perlu sampai se-effort itu untuk jelasin kepada konsumen, untuk nyari konsumennya. Kita seringkali ketika ada yang memang sudah sulit banget tuh, mereka secara sadar, secara ikhlas, mereka bawa mobilnya ke leasing dan bilang, Pak, saya udah nggak mau bayar, kondisinya kayak gini. Ya wis, mobilnya dikembalikan, kita kasih surat keterangan, habis itu kita proses mobilnya sedemikian rupa dengan cara dijual segala macam, dan nanti kita kabarin kalau misalnya mobil udah laku dan proses selanjutnya. Nah itu dia kenyamanan-kenyamanan yang ditawarkan di kredit mobil syariah. Buat teman-teman, buat om tante sekalian yang lagi cari kredit mobil syariah, bisa hubungin kita di www.amanahauto.id atau juga WhatsApp kita di nomor yang tertera di layar. Barakallahu fikum.